Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat haji, selamat datang di podcast 1 jam dari Mekah. Sebuah program bincang informatif yang menghadirkan kabar dan insight langsung dari Tanah Suci. Saya Musdalifah akan menemani sahabat religi dalam edisi spesial kali ini yang dilaksanakan secara daring karena narasumber kita sedang berada di Arab Saudi menjalankan tugas penting sebagai bagian dari tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, yaitu Bapak Dr. Haji Mulyardi MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Sahabat religi, sebagaimana kita ketahui, puncak ibadah haji yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina atau yang disingkat dengan Armusna akan berlangsung pada 5 hingga 9 Juni 2025 atau 9 sampai 13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Fase ini sangat menentukan kesempurnaan ibadah haji para jamaah haji kita. Baik, sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mulyardi MPD dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Pak Kanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, selamat bergabung di podcast 1 jam dari Mekah. Kita akan mengulas beberapa informasi ya Pak. Mungkin ada informasi penting yang akan Bapak sampaikan nanti dalam bincang-bincang kita sekitar 1 jam ke depan. Baik Pak Kanwil, mengawali bincang-bincang kita pada pagi hari ini, sedikit seperti apa nih kondisi terkini di Mekah menjelang fase puncak Armusna, baik persiapan panitia maupun kesiapan jamaah haji kita sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Permisa religi yang saya hormati, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita menyaksikan acara 1 jam dari Tanah Suci. Semoga acara ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari Tanah Suci dapat kami laporkan bahwa kondisi saat ini cuaca sekitar 43 derajat Celcius, diperkirakan puncak Armusna nanti sekitar di atas 50-an. Berbagai persiapan telah dilaksanakan. Saya selaku tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan haji 1446 Hijriah pada tahun ini telah berada di Tanah Suci lebih kurang hampir 2 minggu. Lalu berbagai persiapan untuk menuju Al-Musnah kami diperintahkan oleh Ketua PPIH Arab Saudi untuk berkoordinasi langsung dengan jemaah-jemaah kita yang harus diamankan ataupun yang harus dikunjungi terkait dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Dapat kami sampaikan kondisi pada saat ini jemaah sudah berkonsentrasi untuk melaksanakan prosesi Armusna. Pemerintah Arab Saudi telah memberhentikan operasional bus selawat dari setiap halte yang ada titik-titik untuk mengangkut dari hotel jemaah haji menuju Masjidil Haram, dan sudah dihentikan pada tanggal 1 tepatnya pukul 00 waktu Arab Saudi.
dapat kami sampaikan bahwa kondisi pada saat ini juga beraneka ragam. PPH Arab Saudi telah melaksanakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan semacam simulasi operasional yang akan dilakukan mulai dari pemberangkatan dari Mekah sampai ke pulangnya ke Mekah kembali nanti setelah uh, lebih kurang 5 hari di sana. Uh, Malam tadi langsung dipimpin rapat oleh Bapak Menteri Agama dan juga Bapak Wakil Menteri Agama selaku Amirul Hajj yang memberikan arahan-arahan terkait dengan pelaksanaan serta memberikan mitigasi-mitigasi terhadap pelaksanaan Armusna nantinya. Demikian dapat kami sampaikan Pak Abu uh, Muzdalifah. Silakan. Baik, itu kan terkait dengan kondisi jamaah kita di mana saat ini salah satunya operasional bus salawat sudah dihentikan ya Pak. Berarti jamaah kita Ya, fokus di hotel atau beribadah di rumah ibadah yang terdekat. Nah, dari kesiapan jamaah kita baik Indonesia maupun secara khususnya Provinsi Riau, adakah hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi jamaah kita maupun petugas haji itu sendiri menjelang beberapa hari ini keberangkatan kita ke Armusna? Alhamdulillah Rabbil Alamin bahwa hal-hal yang penting, hal yang perlu dipersiapkan oleh seluruh jemaah. Yang pertama, pastikan mereka sudah mendapatkan kartu nusuk, ya, mendapatkan kartu nusuk. Kemudian mereka juga mendapatkan gelang dari syarikah ataupun perusahaan yang akan mengangkut mereka para jemaah ke ke Armusna. Alhamdulillah khusus untuk jemaah Riau itu hampir 99,5% itu seluruh kartu nusuk sudah tuntas. Kalau tidak salah saya hanya beberapa orang lagi yang belum tuntas. Tapi ini sudah diantisipasi bahwa uh, hanya sebagian dari total jemaah kita 5.077 jemaah haji asal Provinsi Riau. Nah, yang belum hanya mendapatkan dulu, hanya sekecil kali jumlahnya, paling-paling 20 orang gitu, 20 orang. Sementara 5.050-an sudah mendapatkan kartu nusuk dan siap untuk berangkat. Nah, mungkin kartu nusuk itu mungkin sudah siap, cuman tinggal saja lagi untuk pembagian dari syarikah ke jemaah yang ada di Jemaah. hotel. Barangkali Mm. mungkin syarikah mungkin terlalu sibuk untuk mempersiapkan bukan hanya jemaah asal Provinsi Riau atau embarkasi Batam, akan tetapi juga seluruh Indonesia yang dilayani. Oleh sebab itu, uh, kita menghimbau kepada seluruh petugas-petugas PPH Kloter yang tergabung, apakah itu TPHI ataupun TPII ataupun juga TKHI dan PHD, Karu, Karom, itu semuanya harus betul-betul berkonsentrasi untuk secara administrasi ibaratnya melengkapi, yakinkan para jemaah itu sudah siap. Namun itu tidak menjadi kendala. Kenapa jika ini terjadi? Tapi jika ini terjadi dalam 2 hari ini belum tuntas, sudah ada diberikan oleh BPIH syarikah-syarikah itu bahwasanya uh, dianjurkan jemaah yang belum andaikan belum ibaratnya mengambil kartu nusuk itu diharapkan untuk mengupload ya aplikasi Tawakalna. Dan aplikasi Tawakalna itu adalah juga termasuk identitas-identitas dari biodata paspor kita yang diinput melalui aplikasi Tawakalna tersebut. Kemudian nanti mungkin petugas pengelola untuk mencetak untuk mengantisipasi. Tapi saya kira ini sudah dikoordinasikan dengan semuanya. Saya mendapatkan laporan dari beberapa kloter, seluruh kloter yang ada di jemaah asal Provinsi Riau. Dan Alhamdulillah ini semua telah terkoordinasi dan lebih kurang saya 2 minggu mengunjungi seluruh kloter
kelompok terbang yang ada di jemaah haji dari daerah Riau yang tergabung dalam Embarkasi Batam itu sudah saya kunjungi. Tinggal ada 2 hari, satu hari ini ada 2 jemaah, 2 kloter yang telah rencana saya pukul 9 pagi nanti, kemudian sekitar pukul 1 waktu 13 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pukul 9 waktu Arab Saudi. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan dan alhamdulillah sesuai dengan arahan Menteri Agama malam tadi, artinya setelah di memimpin rapat kita betul-betul memberikan mitigasi-mitigasi terkait dengan eh, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter. Demikian Bu Nuzhalifah. Baik, Pak Kanwil. Selain persoalan kartu nusuk ya yang masih di angka 99,5% saat ini, tapi sudah ada alternatif ya jika ini tidak turun, ada tawakalna yang menjadi solusi. Nah, selain itu apakah ada hal yang perlu menjadi perhatian khusus kita mungkin seperti kondisi jamaah kita itu sendiri seperti kesehatan fisik maupun mental. Gimana dengan kondisi jamaah kita itu sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah melalui kunjungan saya, visitasi saya ke setiap kloter yang ada di maktab atau yang ada di hotel mereka di mana mereka tinggal, sama di Mekah, saya sering berkunjung juga menyampaikan kondisi fisik mereka rata-rata sudah siap untuk diberangkatkan menuju Armusna. Prosesinya nanti insya Allah di tanggal 8 Zulhijjah itu. Berarti hari ini tanggal 6, besok 7, 8 Mm-mm. adalah hari Rabu. Hari Nah, Rabu. diperkirakan itu semuanya mereka sudah siap dengan kondisi insya Allah fit. Kemudian eh, alternatif yang diberikan program tahun ini adalah murur. Tahun kemarin juga murur. Jadi Mm-mm. bagi jemaah-jemaah yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan apa namanya secara reguler, mulai dari Arafah, kemudian Hmm. Muzdalifah, wukuf di Arafah, kemudian nanti ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Nah, bagi jemaah kita yang sudah mendapatkan kriteria seperti disability, kemudian obesitas barangkali, kemudian lansia, kemudian yang harus didorong dengan kursi roda, itu semuanya sudah didaftarkan untuk apa nama untuk murur, program murur pada tahun ini. Jadi murur itu mulai dari setelah wukuf nanti, itu sudah langsung busnya menuju Mina. Tidak turun mereka di Musdalifah, tidak Dari mabit. ya. Kan tetapi Mm-mm. hanya pelan-pelan barangkali di Musdalifah dan langsung didorong ke ke Mina. Nah, itu program itu. Jadi bagi mahram pendamping yang memiliki kriteria tersebut memang sudah didaftarkan oleh setiap ketua kloter kepada sektor dan sektor menyampaikan kepada dakar itu yang menentukan dan langsung ke pihak syarikah. Dan alhamdulillah ini sudah klop. Barangkali datanya pagi ini mungkin sudah dibagikan kepada seluruh jamaah yang telah didata oleh petugas-petugas kloter kita yang ada di Embarkasi Batam. Baik, Pak Kanwil, terkait dengan Kaswara. Halo? Halo, lanjut. Oke, baik Pak Kanwil. Terkait dengan kondisi jamaah kita menjelang menghadapi Armusna ya, sudah ada pendataan dilakukan tentang jamaah-jamaah yang akan mengikuti murur, gitu kan, yang tidak turun di Musdalifah tapi langsung ke Ya, Mina. Nah, itu kan merupakan eh, kebijakan yang juga berlaku pada tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini Pak Kanwil, adakah kebijakan-kebijakan baru
terkait dengan penyelenggaraan haji khususnya di Armusna ini selain murur tadi? Ada, yakni namanya tanazul. Jadi bagi jemaah-jemaah yang umpamanya eh, yang dekat berdekatan dengan Mina ataupun Jamarat, seperti jemaah yang berdomisili di Raudhah, dianjurkan untuk melaksanakan tanazul. Jadi mereka setelah melontar Aqabah, mereka itu langsung ke Langsung hotel, langsung ke langsung ke pemandangkan. hotel, ya ke hotel, kemudian ketika melontar nanti besoknya, kemudian melanjutkan lagi untuk melontar selama 3 hari, ataupun apakah tergantung kepada mereka nanti mengambil nafar awal ataupun nafar sani. Mm-mm. Nah, ini programnya. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi kepadatan di Mina itu sebenarnya. Jadi Mm-mm. bisa-bisa saja. Ini juga harus terdaftar supaya nanti layanannya di hotel-hotel mereka ketika mereka melaksanakan tanazul juga bisa terlayani dengan akomodasi dan konsumsi selama proses armusna ini. Dan juga di lain pihak bahwa bagi yang tidak ibaratnya hanya beberapa titik yang direkomendasikan untuk tanazul ini, daerah-daerah yang berdekatan dengan seperti Shisha, kemudian Raudhah, itu kan berdekatan dengan Jamarat, kemudian mereka bisa balik ari ataupun apa namanya berjalan kaki. Nah, itu tergantung ataupun diangkut langsung mungkin juga dengan fasilitas yang disediakan oleh PPIH kita Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi eh, yang ingin melaksanakan mulai hari Tarwiyah atau tahun kemarin masih fasilitasi jam 8, ya ibarat tanggal 8 mereka berangkat ke Mina, kemudian keesokan paginya subuh, malam bermalam di Mina, kemudian keesok subuhnya ke Arafah. Bagi melaksanakan ini pada tahun ini, memang perintah Arab Saudi sangat ketat pada tahun ini. Melaksanakan tidak memberikan, ya khusus untuk PPIH Arab Saudi kita, tidak memberikan layanan itu pada tahun ini. Tapi ada juga yang mengajukan secara mandiri dan ini tidak dilayani konsumsi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menginginkan dan mereka siap dengan membuatkan pernyataan. Lalu di sisi lain, tapi untuk keamanan tetap sesuai dengan rapat malam tadi dengan Satko, Mm-mm. Mm-mm. Satuan Operasi ya, Satko, Satuan Operasi Armusna itu tetap kita jamin keamanan mereka Mm-mm. terkait dengan itu. Namun fasilitas layanan seperti konsumsi barangkali mungkin mereka secara mandiri. Nah, itu kami laporkan kepada kita bahwasanya pada tahun ini pemerintah Arab Saudi betul-betul ketat. Kami kemarin ke waktu berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, Jeddah itu saja menuju Mekah itu ada 7 titik checkpointnya, 7 checkpointnya. Itu antrian untuk masuk ke tanah Mekah pada tahun ini itu kami antrian sampai 1 jam 30 menit atau ya lebih kurang. Nah, jadi itu memang ditanya kartu nusuk, sementara kami untung kami ibaratnya para petugas ini tim Monep ini sudah apa namanya sudah mendownload Mm-mm. aplikasi kartu nusuk itu di HP kita, di Android kita masing-masing. Dan ini alhamdulillah dengan ada visa kita, ya jadi tanpa visa haji pada tahun ini tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Masuk suci. kan? Mm-mm. Dan perlu diketahui setiap hari selama hampir 2 minggu kami di sini, saya melihat ataupun kita melihat bahwa polisi itu terus razia mengejar bagi jemaah. Jadi kalau kita pergi umpamanya pergi saja kita ke masjid terdekat untuk beribadah, Mm-mm. kemana kita pergi? Harus digantung kartu nusuk. Jadi Mm. harus digantung kartu nusuk pada ya kemanapun kita pergi harus digantung kartu seperti ini. Barangkali mungkin dilekatkan layar kalian, mungkin saya ya, kartu nusuk nih kemana pergi. Jadi harus ada kartu nusuk ini. Kalau tidak,
Kita ditanya sampai ke kamar juga diburu. Jadi tidak ada lagi. Tapi sebenarnya pada tahun ini sangat ketat dan itu alhamdulillah kita jarang mendengar jemaah-jemaah positifnya, jarang jarang mendengar jemaah kita tidak kehilangan, tidak ada penipuan, ya kehilangan uang ataupun penipuan dan ini pula efektifnya. Jadi di lobi-lobi hotel itu tidak bebas saja lagi, tidak bebas seperti tahun-tahun kemarin. Saya kira itu positifnya, Bu Muzalifah. Baik, Pak. Terkait tugas Bapak sebagai salah seorang tim Monef ya, Pak, yang dari Provinsi Riau. Nah, berdasarkan hasil Monef yang Bapak lakukan di lapangan, khususnya menjelang pelaksanaan Armusna, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi jamaah kita nanti, Pak? Baik, eh, tantangan yang akan dihadapi oleh para jemaah kita yang pertama tentu eh, ya apa namanya cuaca, ya Cuaca ya, cuaca Pak. kondisi cuaca. Yang pertama yaitu di Armuzna itu selama Armuzna ada amaran ataupun surat edaran dari PPH Arab Saudi kita bahwa selama proses wukuf dan selama proses mabit di Mina di siang hari dihindari untuk keluar dari tenda. Jadi pemerintah Arab Saudi itu sekarang ingin menekan angka zero kematian di Al-Musnah selama proses Al-Musnah. Tapi ini kita sudah ingatkan kepada seluruh jamaah kita, khususnya dari Provinsi Riau. Saya karena sering mengunjungi dan kemudian para petugas kloter mengundang saya setiap kloter, saya bisa mengunjunginya. Saya ingatkan bahwa proses Ar-Musna adalah proses puncaknya dari haji itu, Arafah, Musdalifah, dan Mina itu. Kita melontar jamarat, ula, usta, dan aqabah itu. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada mereka, nikmati ibadah, kemudian ikuti senantiasa senantiasa ikuti yang disebut dengan aturan-aturan yang ada di aturan yang ada di yang Hmm. ada di Arab Di Saudi. Arab Saudi. Kita harus Arab Saudi kita harus betul-betul betul-betul mengikutinya. Sehingga malam tadi saya menerbitkan edaran edaran kepada seluruh petugas kloter. Mungkin bisa saya bacakan nanti kopinya, mungkin nanti bisa baca. Yang intinya apa? Eh, Amaran saya, maklumat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan penuh hormat kepada seluruh petugas PPIH Kloter Embarkasi Batam di Kota Mekah. Menjelang pemberangkatan jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina sejak Rabu 4 Juni 2025, 8 Zulhijjah 1446 Hijriah, kami titipkan pesan penting kepada Bapak dan Ibu sekalian mengingat wukuf di Arafah adalah rukun haji, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka saya minta selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Arab Riau meminta kita semua agar memperhatikan dan mengikhtiarkan poin-poin berikut. Pertama, petugas PPIH Kloter mengajak jemaah untuk banyak-banyak beristighfar, bermohon ampun kepada Allah dan berdoa untuk kesuksesan Ar-Musnah sebelum berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah tersebut. Dua, pastikan PPIH Kloter memastikan seluruh jemaahnya di berbagai kafilah pemberangkatan semuanya terangkut ke Ar-Musnah. Siapkan pola komunikasi terbaik untuk menghandle hal tersebut. Tiga, selama di Arafah tegaskan kepada seluruh jemaah untuk dilarang keluar tenda sebagai ikhtiar menghindari teriknya matahari dan tingginya suhu Arafah yang diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Empat, selama di Arafah TPIH, ya khusus pembimbing ibadah,
diupayakan membimbing dan memandu jemaah dalam berzikir dan berdoa hingga matahari terbenam. Kemudian yang kelima, dan TPIHI harus memastikan materi khutbah hukum. Narasinya adalah kesyukuran atas penantian ibadah haji, muhasabah, dan tidak bernarasikan kritisi terhadap pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Durasi khutbah lebih kurang 15 sampai 20 menit. 6. Tempat melontar di Jamarat ataupun di Mina diharuskan menggunakan jalur lantai 3. Dilarang melintasi jalur bawah, lantai dasar, dan melontar sesuai jadwal yang ditentukan. Demikian arahan ini disampaikan untuk dapat kita perhatikan bersama. Semoga saya mendoakan kelancaran eh, penghikmatan tulus Bapak-bapak Ibu petugas kloter dalam melayani Duyufur Rahman ini dan dibalas dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas Bapak dan Ibu ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah amaran-amaran saya kepada seluruh petugas kloter yang saya sudah sampaikan kepada seluruh seluruh petugas kloter yang ada di grup petugas haji untuk tahun 2025 ini, kemudian 1446 Hijriah. Demikian Bu Imus. Baik, terima kasih Pak Kanwil. Tentu pesan atau arahan 6 poin ya yang Bapak sampaikan dalam arahan yang mungkin akan disebar melalui via online gitu kan. Semoga ini bisa melancarkan proses pelaksanaan ibadah haji khususnya jamaah haji Provinsi Riau. Baik Pak Kanwil, terkait dengan peran tim monitoring dan evaluasi yang Bapak lakoni gitu kan. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dengan petugas kloter dan juga petugas sektor yang Bapak lakukan sehingga mungkin dapat mendorong proses penyelenggaraan ibadah haji dapat semakin berjalan dengan sukses. Baik, koordinasi kita selama kita berada di sini, kita punya kewenangan tersendiri diberikan. Pertama, sesuai dengan arahan Pak Sekjen atau Dirjen PHU, Pak Hilman Latif, kita sudah berbagi-bagi tugas. Yang pertama, kehadiran kita tidaklah bagaimana mengamankan jemaah kita, itu pertama. Dan kita harus bagaimana kondisi apapun, kebijakan apapun yang tahun ini berubah daripada tahun kemarin, harus kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada jemaah kita. Terutama salah satunya adalah ya penempatan jemaah yang terpisah dari mahram, dari anak, dari keluarga, dan bukan satu hotel dan bukan satu pemondokan, satu kloter. Nah, berbeda dengan tahun lalu. Nah, itu perlu kita antisipasi dan memberikan pemahaman terhadap para jemaah. Lalu yang kedua, kewenangan kita diberikan ada 9 layanan. Yang kita hanya mengisi laporan setiap hari, memberikan masukan, memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang. 9 layanan itu termasuk ya transportasi, akomodasi, kemudian masalah ibadah, media, publikasi, dan semuanya itu ada 9 layanan. Nah, kita berbagi-bagi, hanya ada 12 kekanwil dan 5 orang rektor yang ikut bersama kita sebagai tim monet dari tanah air. Nah, inilah yang kita ibarat bagi tugas. Dan alhamdulillah kalau saya dapat adalah khusus untuk Kanwil Provinsi Riau dengan Direktur Pak GTK, Pak Tobib Ashar, ya saya ibaratnya kolaborasi dengan beliau dapat di layanan media dan publikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Arab Saudi melalui PPIH Arab Saudi. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Kanwil. Semoga dengan upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi, uh, ibadah penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang semakin baik ya Pak Kanwil.
Insya Allah kita Sukses upayakan selalu demikian. dalam tugas. Baik Pak Kanwil, terakhir apa nih pesan Bapak untuk para petugas dan juga jamaah yang sebentar lagi akan memasuki fase puncak ibadah haji dan bagaimana nih peran keluarga di tanah air dalam memberikan dukungan moral selama mengikuti fase armusna jamaah kita. Baik, di samping saya telah menerbitkan apa namanya telah menerbitkan edaran saya malam tadi. Yang pertama saya menghimbau kepada seluruh keluarga jemaah yang ada di tanah air turut mendoakan bahwasanya untuk jemaah haji Indonesia tahun ini dan proses armusnanya mohon didoakan untuk kelancaran kesuksesan. Itu yang pertama. Kemudian saya juga menghimbau kepada seluruh jemaah, khususnya jemaah kita dari Provinsi Riau yang tergabung dengan Embarkasi Batam. Saya selalu menyampaikan ini bahwa nikmatilah ibadah selama proses haji ini, pelaksanaan haji ini. Ibaratnya fokus. Saya sudah memberikan arahan bahwa ibadah haji ini siapa menjamin kita akan datang lagi ke sini kalau tidak memanfaatkan. Selama wukuf nanti, mohon itu betul-betul memuhasabah diri, kemudian juga betul-betul berdoa. Jangan dilewatkan, karena Arafah itu ada hari ditentukan oleh Allah, jamnya juga ditentukan oleh Allah, kemudian tempatnya juga ditentukan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu mari dimanfaatkan untuk beribadah betul-betul adalah melakukan hal-hal yang baik, amalia-amalia selama di Armuzna. Apakah itu baca Al-Quran, berzikir, ya di Mas'aril Haram itu, kemudian juga berdoa, menjalankan doa. Nah, inilah saya himbau kepada seluruh jemaah kita, khususnya dari Provinsi Riau. Saya kira itu poin-poin yang bisa kita apakan. Selagi kita mendekatkan diri pada Allah, eh, satu kata kunci adalah perilaku kita akan juga terkontrol dari apa yang kita lakukan sebagai amalia. Amalia yang kita lakukan, apakah itu wajib dan sunnah. Saya kira itu pesan saya. Untuk keluarga yang di tanah air sendiri, gimana bentuk dukungan moral yang mesti mereka berikan kepada jamaah kita yang di sana, Pak? Ia tetap mendoakan kelancaran proses armusna ini dan kemudian bagaimana jaga kondisi badan dari tanah air, keluarga juga memberikan support, kemudian ya berupa doa, karena apapun ikhtiar yang dilakukan berbagai dinamika usaha dalam mitigasi problema-problema yang timbul, itu tidak akan berarti jika kita tidak berikhtiar dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai menyukseskan kehidupan kita. Saya kira itu poin yang paling penting. Saya menghimbau kepada sanak saudara, keluarga, para jemaah untuk mendoakan bahwasanya jemaah pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini mohon kiranya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sukses dan lancar. Bagaimana dan semuanya kita berdoa untuk mendapatkan jemaah pada duyur rahman pada tahun ini mendapatkan haji yang mabrur. Inilah yang kita inginkan. Itu saja. Baik, Pak Kanwil, sahabat religi, waktu kita tak terasa ya, hampir 1 jam kebersamaan kita dengan Pak Kakanwil. Sebuah sesi yang sangat bermanfaat dan penuh insight langsung dari Tanah Suci. Pak Kanwil, terima kasih banyak atas waktunya yang sangat berharga di tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita yang ada di Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Semoga seluruh informasi yang Bapak bagikan hari ini membantu jamaah haji dan keluarga di tanah air untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Minah atau yang disebut dengan Armusna. Dan sebagaimana pesan Pak Kanwil tadi yaitu kepada jamaah nikmati proses ibadah hajinya. Fokus dalam melaksanakan semua rangkaian ibadah haji sehingga jamaah-jamaah kita bisa kembali dengan meraih haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Terima kasih Pak Amin. Kanwil. Siap, makasih. Sukses selalu dalam tugas dan semoga ibadah puncak
pelaksanaan ibadah haji tahun ini semuanya berjalan dengan lancar dan jamaah kita dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Kami amin. di tanah air sangat menghargai setiap kerja keras, evaluasi, dan pengawasan yang Bapak dan tim Monef lakukan untuk kelancaran ibadah haji tahun ini. Semoga tahun-tahun mendatang penyelenggaraan ibadah haji akan semakin baik. Sahabat religi, semoga setiap langkah kita menuju ke tanah suci dan setiap doa yang dipanjatkan di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita terus jaga kesehatan, kekuatan mental, dan persatuan dalam menjalankan ibadah haji. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Kanwil. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semoga masih ada waktu sebelum Bapak kembali ke tanah suci. Baik, sahabat religi, sampai di sini kita akhiri bincang kita pada hari ini, yaitu podcast 1 jam dari Mekah. Saya Musdalifah dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.